Hari ini minggu pertama di bulan Oktober. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan Oktober. Kalau kita lihat begini, 2 bulan lagi kita akan merayakan Natal. Tadi kita sudah menyaksikan penyerahan anak yang baru lahir daripada pendeta Esra. Ya, luar biasa benar ya, kehadirannya daripada putranya yang tadi kita sudah dengar ceritanya gitu, luar biasa. Saya salut ya. Dan biasanya kalau kita orang tuh, kalau sebulan itu kita rayain. Tadi saya bilang Esra nanti sebulan kita rayain. Saya bilang begitu ya. Nanti biasa ada telur merah gitu loh. Kalau kita biasa ada telur merah, terus ada kue tar, ada gambar orok lagi tidur, kayak begitu tuh. Nah terus itu biasa kita di ulang tahun. Jadi ulang tahun sebulan. Nah itu biasa ulang tahun sebulan itu kita kalau kita orang tuh biasa senang gitu loh, bahagia gitu loh ya. Jadi nah itulah diucap dengan ucapan telur. Jadi nanti telur itu ya dibagi-bagi, tapi telur itu merah warnanya, tapi udah matang gitu loh ya. Nanti sekedar kita ada ramah tamah lah sedikit gitu ya. Buat nanti tanggal 20 tadi saya udah tanya hari apa tadi Esa? Hari Sabtu. Jadi persis kebetulan ada circle biasanya kan. Nah biar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Nah ya. Oke, kita kembali akan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan hari ini ada tentang pertumbuhan. Apa sih itu pertumbuhan? Kalau kita lihat tentang pertumbuhan, segala sesuatu pertumbuhan itu asal katanya adalah tumbuh atau timbul ya, berarti dia ada kehidupan. Nah yang berarti makin lama makin besar, ibarat pohon makin lama makin besar, yang berarti adanya pertumbuhan. Kalau pohon itu tidak tumbuh-tumbuh berarti pohon itu akan mati. Tapi kalau pohon itu tumbuh dia akan jadi besar dan terus berbunga, berbuah dan sebagainya. Nah, dan perlu diketahui Allah sendiri yang membuat pertumbuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 7 ya. Jadi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi segala sesuatu semuanya karena Allah, bukan kuat gagahnya kita. Amin. Nah, mereka yang menanam dari mereka yang menyiram sama akan mendapat upahnya sesuai pekerjaan sendiri. 1 Korintus 3 ayat 8. Oleh sebab itu dalam pertumbuhan mereka harus memerlukan proses untuk menuju pertumbuhan tersebut. Tidak mudah, tidak gampang. Kalau kita akan mau bertumbuh dalam iman, tidak mudah kita langsung kita percaya sama Tuhan terus iman kita otomatis tumbuh. Tidak. Pertumbuhan itu memerlukan proses. Nah, proses bagaimana yang saudara harus terima dan saya terima. Nah, disinilah baru kita bisa lihat ya. Mari kita buka dalam bacaan Alkitab Filipi pasal 1 ayat 3 ayat sampai dengan 11. Saya baca ayat 3, nanti ayat 11 kita bersama-sama ya. Jadi ayat 3 saya dulu, ayat 4 jemaat ya. Filipi pasal 1. Sudah ketemu? Ya, saya mulai ya. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal itu aku sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai akhirnya pada hari Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat sepanjang di dalam hari Kristus. bersama-sama ayat 11, 2, 3. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, kita sudah baca kebenaran firman Tuhan ini dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan 11. Apabila di depan kita, sekarang kita lihat, apabila di depan kita melihat seseorang sedang makan di dalam satu mangkok.
kita tidak tahu apa yang ada dalam mangkok itu. Kita hanya meraba-raba, dia makan apa ya? Atau kita bisa tanya orang, tolong deh itu dia makan apa sih? Kita bisa tahu jawaban dari dia. Tapi jawaban itu juga belum tentu benar. Mungkin dia bisa bilang, oh dia lagi makan bubur. Atau oh dia lagi makan pisang goreng. Atau dia lagi makan mie dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu. Itu hanya perkiraan daripada dia yang kita tahu. Bagaimana kita bisa tahu selanjutnya daripada apa yang dia makan? Ketika mangkok itu terguncang, terjadilah pertumpahan. Waktu pertumpahan baru kita tahu, oh dia makan seperti itu. Nah, dalam waktu pertumpahan ini, setiap orang percaya, saudara dan saya, kita bisa berkata-kata tentang hal-hal yang negatif. Karena ketidaksukaan, karena perekonomian kita, karena keadaan ekonomi yang sekarang seperti ini murad marid, keadaan yang lain-lain dan banyak-banyak hal-hal. Alkitab sudah mengatakan bahwa makin hari dunia ini makin jahat. Jadi kalau kita sudah melihat seperti itu, ayo kita harus siap-siap. Bagaimana dan apa yang harus kita keterima di dalam kehidupan saudara dan saya untuk supaya kalau tiba-tiba terjadi goncangan dalam iman kita, kita tetap teguh dan kuat. Ya, tadi saya sudah katakan, itu memerlukan proses. Tidak mudah kalau kita tuh langsung bilang, saya percaya Tuhan Yesus, udah selesai. Dari kecil kita percaya Tuhan Yesus sampai besar kita percaya Tuhan Yesus, selesai, cukup. Tidak cukup sampai situ. Kita harus belajar. Bagaimana cara belajarnya? Kebenaran firman Tuhan katakan begini. Iman timbul karena pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Makanya kita yang udah besar, kita wajib juga untuk membaca Alkitab. Jangan melupakan tentang Alkitab. Apapun, kesulitan apapun, ada apa segala apapun, pokoknya dalam kehidupan kita, Alkitab jawabannya. Karena tadi sudah katakan, nanti kalau kita keluar, kita tidak bisa membendung perkataan-perkataan. Disitulah kita baru bisa melihat orang itu sebenarnya apa yang dia hidupi di dalam hidupnya. Kalau sekarang dia lagi senang, oh kita gak bisa bilang apa-apa. Dia lagi senang, lagi happy, lagi gembira. Semuanya manis, semuanya indah, semuanya tercukupi. Tapi suatu saat kalau itu terjadi tergoncang, apa yang saudara terima dalam kehidupan saudara, dan saudara tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan yang saudara cintai, beriman dengan teguh, saudara akan berkata-kata yang negatif. Inilah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang negatif, melainkan kata-kata kita selalu harus kata-kata yang positif. Ya, nah di sini ada dua cara supaya kita bisa tahu bagaimana kehendak. Nah, di dalam ayat 3 dikatakan begini. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Umat Filipi sedang kena goncangan. Padahal sebelumnya sedang tenang-tenang saja. Karena memang lagi enak-enaknya. Tidak ada masalah. Tapi tiba-tiba umat Filipi ini berkata, dia bilang, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ini surat Paulus kepada umat di Filipi. Maka Paulus yang sebenarnya juga sedang dalam kesulitan karena penjara, tetapi Paulus beritahukan dengan tulisan itu disampaikan kepada umat Filipi. Dengan perkataan tadi, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Maksudnya umat Filipi. Jadi kalau kita lihat seperti ini, jadi kita saudara dan saya, kita harus sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup di samping keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Pegang, jangan sampai bisa ditukar
dengan hal-hal lain yang sekarang ini banyak orang meninggalkan iman kepercayaan. Sesungguhnya kalau memang mereka benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan meninggalkan atau menukar. Ingat. Tapi sekarang banyak permasalahan. Kalau saudara lihat di YouTube, hamba Tuhan ini omong begitu, hamba Tuhan itu omong begitu, terus terjadi perseteruan, keributan, pembantahan. Sebenarnya tahun ini 57, tahun berapa ya? 57, 28 ya kalau nggak salah ya, 48. Nah itu sekarang tahun ini tahun disebut tahun Gimel. Nah itu kita harus jaga mulut kita harus kita jaga. Ini udah ganti tahun barunya orang Israel. Jadi kita ini harus jaga mulut kita dan hasilnya kita akan lihat di tahun depan. Jadi kalau misalnya ada seperti itu, udahlah kita lebih baik nggak usah ikut komentar. Walaupun ada di YouTube, nggak usah kita komentar. Ngapain kita komentar? Bagian kita, apalagi kita sebagai hamba Tuhan, adalah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Cukup. Bukan hal-hal seperti itu. Amin. Nah, jadi kalau kita lihat begitu, waduh, luar biasa. Di ayat 6 dikata begini, akan hal itu aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Di ayat 6 dikatakan Ia, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengajarkan pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhir Kristus Yesus. Pekerjaan yang baik yang mana? Nah, pekerjaan yang baik itu tentang pelayanan Kristus yang menyelamatkan waktu itu sudah diterima dalam kehidupan mereka, dan masa kini anugerah menuntun dan menguduskan umat Filipi itu. Jadi umat Filipi saat itu sudah menerima tentang keselamatan Yesus Kristus dalam kehidupannya oleh dari Paulus. Jadi dia sudah menerima tentang keselamatan. Dan itu ditanam dengan sungguh-sungguh dalam kehidupannya. Jadi waktu ketika dia ada goncangan, dia tidak lagi berkata-kata hal-hal yang negatif. Karena dia sudah percaya penuh bahwa Tuhan Yesuslah penyelamat mereka. Nah itu yang harus dipegang oleh kita semua, saudara dan saya. Apalagi zaman sekarang kayak keadaan kayak begini. Dan memang makin ke depan ini makin kesulitan. Alkitab juga sudah bilang makin tidak baik. Tapi kita percayalah kalau kita berpihak pada Tuhan, apapun yang terjadi seizin Tuhan. Kata firman Tuhan, sehelai rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Percaya kalau kita setia sama Tuhan Yesus, tidak usah takut. Soal makan, tidak usah takut. Pasti tetap kita terima makanan itu. Amin. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat seperti itu, nah di sini dikatakan kehidupan mereka dan masa kini anugerah menuntun dan menguruskan umat Filipi itu. Akan tetapi setiap orang atau umat Filipi ketika terima goncangan yang keluar, anugerah keselamatan yang dia sudah terima menuntun terus menerus yang merupakan pekerjaan yang baik. Jadi kita nih mulai dari sekarang, ayolah, apalagi udah ganti tahun baru lagi, ayolah kita harus benar-benar dalam pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita dalam kebenaran firman Tuhan ini. Haruslah kita sungguh-sungguh pegang. Apa sih janji Tuhan kepada kita? Kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Nah kita harus tahu supaya kita tuh enggak sembarang berbicara, enggak sembarang berkata-kata. Kalau tiba-tiba ada hal-hal yang sedikit menyinggung kita, terus kita langsung kita harus tekan supaya meredah ya hati kita. Misalnya ada kesel, tekan. Waktu kita tekan, biar kemuliaan Tuhan yang terang sehingga orang bisa melihat. Amin. Baru-baru ini ada puasa, saya habis juga ikut puasa dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari bersama Pak Erastus ya. Jadi kenapa sih
Kok Pak Rasus sering berpuasa? Ya, kita mendekatkan diri terus kepada Tuhan. Karena keadaan kayak begini. Supaya kita benar-benar tetap setia kepada Dia. Supaya kalau kita terima goncangan-goncangan, kita gak takut lagi. Tetap setia kepada Dia. Amin. Nah, yang merupakan pekerjaan yang baik bagi orang-orang percaya, yang penting bagaimana waktu mereka mula-mula terima. Jadi saudara dan saya, terutama adik kecil tadi yang baru diberkati, baru diserahkan kepada Tuhan, itu kita harus tuntun sedemikian rupa dia menerima kebenaran firman Tuhan sedini mungkin, supaya dia kuat menghadapi apapun. Amin. Nah, jadi kalau kita lihat seperti begitu, oleh anugerah Allah kita diselamatkan. Sehingga tetapi ada anugerah yang terus bertumbuh. Kalau kita sudah terima dari Tuhan, di dalam diri kita, dalam kehidupan kita tuh ada anugerah yang selalu bertumbuh. Tuhan yang sedang dan akan terus mendorong kehidupan kita ini supaya kita terus bertumbuh. Dengan kata lain, apa yang kita sudah terima masuk ke dalam hati kita, itu tumbuh, berbuah. Nah, lalu lebat. Semua orang merasakannya. Itu tumbuh terus, tumbuh terus, tumbuh terus. Ini selalu menekan untuk keluar. Nah, waktu keluar ini semua orang bisa melihat. Bukan buat kita aja. Jadi semua orang bisa melihat, oh benar, mereka itu orang-orang yang setia kepada Tuhan. Nah, untuk itu ada dua hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus bertumbuh di dalam kasih yang dipandu oleh kebenaran. Saya ulangi, yang pertama kita harus bertumbuh dalam kasih yang dipandu akan kebenaran. Jadi kita tumbuh dalam kasih, tapi kebenaran akan firman Tuhan harus mengikuti di dalam kasih itu. Tidak boleh kasih itu berdiri sendiri, tidak boleh. Kita harus ada dengan firman Tuhan masuk mengikuti. Tidak boleh sendirian. Amin. Nah, dalam ayat 9 dikatakan ini, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Kasih itu harus terus terhubung, tetapi tidak boleh berdiri sendiri, melainkan harus dipandu dengan kebenaran, sehingga seimbang antara kasih dan kebenaran, sehingga kebenaran sehingga keluar dari mulut kita tidak emosional. Karena kita udah penuh kasih. Jadi saudara bisa lihat kalau bagaimana orang itu penuh kasih apa enggak. Bisa lihat. Nah, tadi saya dikatakan, kita udah ceritakan dari seumpama seorang makan, lalu tiba-tiba tertumpah, kita nggak tahu. Nah, setelah tertumpah, kita baru tahu, oh makanan itu. Nah, begitu juga yang keluar dari mulut kita. Apakah itu kasih? Benar-benar kasih? Dengan diisi oleh kebenaran firman Tuhan atau bukan? Di situ kita bisa melihat. Jadi kalau kita lihat seperti ini, betapa kita ini hidup begitu rupa di dalam kehidupan hari lepas hari, supaya setiap saat ketika kejadian ataupun apa seizin Tuhan terjadi buat kita, kita tetap setia. Tetap setia. Enggak boleh kita terus lengah pergi cari-cari ke sana ke sini, tidak. Cari Tuhan. Di dalam Alkitab ini semua ada jawabannya. Kita enggak usah bingung lagi. Makanya tadi saya katakan pertama kita mesti pegang. Nah, tadi dari kecil kita sudah serahkan. Tadi pendeta gembala kita sudah bertobat. Sejak itu kedua orang tuanya harus bertanggung jawab tentang kehidupan dan iman anak itu. Tidak main-main loh. Hari ini kebetulan juga firmannya seperti ini. Saya nggak tahu juga bahwa hari ini ada penyerahan anak. Saya juga tadi kaget waktu saya ke belakang. Ada di sini, saya bilang begitu. Iya katanya. Luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat itu baik-baik deh. Hidup itu harus baik-baik deh. Apalagi kita udah jadi orang tua. Di sini pendeta Esra gitu. Sama ibu udah jadi ayah dan ibu mulai sejak dia lahir, persis ulang tahunnya sama lagi sama saya. Puji Tuhan banget. Saya juga kaget, bisa sama, puji Tuhan.
biarin deh, biar ada temennya. Saya bilang saya ada temennya ulang tahun. Gitu. Luar biasa ya. Jadi waduh itu bagus. Ini bagus loh. Ini tadi seperti kayak begini. Inilah yang harus tugasnya orang tua. Nah, sini kita lanjutkan. Ya. Jadi sebagai contoh gini. Jika kita punya anak. Nah, ini dia. Nih, makanya tadi bukan kebetulan. Kita kasihi. Ya, tadi kan kita kasih penuh. Dan kita mendidik dengan kasih. Tapi kita tidak mendidik dengan kebenaran. Kebenaran yang masuk firman Tuhan. Anak itu tidak jadi baik dalam pertumbuhannya. Ya, jadi anak dididik dengan kasih tanpa embel-embel pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Anak ini tidak akan bertumbuh sesungguhnya. Dia akan menjadi manja, tidak baik, bisa melawan karena tidak diikut sertakan dengan kebenaran. Sebaliknya, kalau kita mendidik anak ini dengan kebenaran firman Tuhan, anak ini bisa jadi egois, marah, keras karena kita tidak memberikan kasih. Ini bukan terjadi dalam keluarga saja. Bisa terjadi dalam gereja. Seorang gembala, kalau dia hanya mengasihi karyawannya yang kerja di gereja ini, cuman kasih. Suatu saat ada hal sedikit yang menggoncang dia, langsung dia bisa berkata, Pak Gembala udah gak kasih sama saya. Karena kita tidak mendidik dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi kasih dengan kebenaran firman Tuhan itu harus selaras. Kita juga mendidik dia dengan penuh kasih, kita menyayangi, tapi jangan salah, kebenaran firman juga. Amin. Nanti suatu saat anak kita, nanti kalau anak kita lagi jalan-jalan, gitu loh. Terus kita suka lihat ada di etalase kan ada mainan. Kadang-kadang anak kecil kan pengen ini, gitu loh. Nah, ini suami dan istri juga harus hati-hati. Kalau papanya sudah bilang jangan ibunya bilang beliinlah Pak, udah kasihan. No. Belajar mendidik. Ini terjadi buat saya dulu. Jadi dia mau ini, saya bilang enggak. Gitu. Terus mertua saya bilang beliin aja. Enggak apa. Saya bilang enggak usah Pak. Sampai dia nangis di situ. Enggak. Kita harus didik dan semua harus dipegang oleh misalnya bapak. Kalau bapak bilang tidak, jangan terus lemah. Karena anak kecil selalu begitu. Modelnya pakai apa? Pakai apa tuh namanya itu? Pakai pokoknya modal. Gue nangis aja, entah kasih. Saudara ada anak kecil sampai muter-muter di situ minta dibeliin sesuatu. Akhirnya dibeliin. Itu akan menjadi model lagi sampai sekian lama. Hati-hati. Kalau sekali itu dibeli, sejak kejadian itu tidak pernah lagi dia tunjuk ini mau, enggak. Saya bilang ini mau ini, enggak. Mau ini, enggak. Kamu mau sekarang ayo papi anterin masuk. Mau beli yang mana? Yang ini aja pi. Ya udah. Begitu. Ini bukan saya game action, bukan. Ini pengalaman saya dulu. Jadi sebagai Esra nih yang tadi kan makanya kan kebenaran akan ada firman Tuhannya. Jadi didiklah dengan penuh kasih dan kebenaran. Dua ini. Kebenaran tentang firman Tuhan. Kalau tidak. Kalau boleh. Jangan lembut. Misalnya, minta duit sama papa kagak dikasih. Minta duit sama mama aja. Terus diam-diam mamanya, gini, udah mau beli makanan. No. Biasa ibu lebih sayang. Dalam arti sayang tuh lebih kasih gitu. Kalau papahnya nggak kasih, udah ini supaya aman. Hati-hati. Karena anak ini perlu dididik sampai nanti dewasa. Tanyalah kepada papa mama yang mendidik waktu Esra juga kecil bagaimana. Itu sama gitu ya. Jadi itu tergantung kitanya bagaimana. Esra sekarang seperti ini, pendeta Esra sekarang seperti ini. Itu hasil didikan papa mamanya dulu.
Nah nanti Esa akan menjadi lagi anaknya seperti itu. Kayak begitu. Kita saling terus. Yang terbaik pegang. Yang tidak baik dibuang. Kita harus buang, yang tidak baik kita harus buang. Tapi yang baik harus kita pegang teguh. Ya, oke. Nah, maka tadi kalau kita katakan begitu, itulah kehidupan kasih kita di dalam rumah tangga. Begitu juga di gereja yang tadi saya katakan. Kalau gembala kita mengasihi, suatu saat tidak dengan kebenaran, tiba-tiba ada hal sedikit, Pak Gembala udah gak kasih sama saya. Padahal tidak seperti itu. Makanya kalau memang dia salah, tegur. Kita gak usah takut, tegur. Gak usah takut dia kabur, gak usah takut, tegur. Siapapun harus tegur. Kita harus berani. Amin. Yang kedua, bertumbuh di dalam kekudusan yang diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Nah, kekudusan, hidup dalam kekudusan itu harus benar-benar ditumbuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan, ya, pengerja-pengerja yang setia sama Tuhan, imam-imam musik, itu selalu harus hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Nggak boleh kompromi lagi dengan namanya dosa. Apapun bentuk dosa itu, baik itu yang namanya bohong kecil boleh dah sekali, enggak, tidak boleh dimulai dari hal-hal begitu. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya daripada si kuasa si jahat kita nggak boleh ikut. Amin. Misalnya nanti lagi suatu saat ditanya sama Pak Gembala, itu udah selesai belum, udah dikerjain? Kalau memang belum, katakan belum. Nanti kalau ditegur, ya nggak apa-apa. Sebenarnya dia menegurnya dengan kasih dan pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Nggak apa-apa, jangan marah, jangan terus udah capek gua, hujan-hujan, domelin. Kalau kita nggak mau bertumbuh, ya kita nggak mau bertumbuh, misalnya ditegur, terus kita marah, gitu. Sebenarnya kita belajar. Sebenarnya hidup ini adalah belajar. Sampai sekarang saya segini-gini itu kita juga belajar. Sampai kapan? Sampai nanti Tuhan datang kedua kali. Itu pembelajaran. Jadi jangan merasa kita tuh, oh aku udah cukup. Aku udah lebih dari tahu semuanya. Itu aku udah pernah baca. Firman Tuhan itu aku udah baca. Jangan. Terima aja. Telan aja. Nggak usah pengen show. Nggak usah. Percaya deh. Kalau saudara bisa seperti itu, damai. Di hati saudara damai. Damai. Nggak akan pusing. Bodoh amat. Gembira. Sukacita. Enak. Kesana damai, kesini damai. Enak hidup kita. Cobalah. Saya bisa membagian ini karena saya tuh udah merasakannya seperti itu. Pegang. Amin. Nah, di ayat 10 dikata gini, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, karena hal itu suatu saat akan datang, kedatangan Tuhan itu suatu saat akan datang, kematian itu suatu saat akan datang kepada kita, dan kita sedang menuju ke sana untuk hidup benar dan kudus, supaya kelak jika Dia datang, Dia tahu kita sedang bergumul, kita sedang menuju ke sana. Dalam arti begini, suatu saat Tuhan Yesus datang, Pak kita belum sempat kita bertobat, Pak kita belum, tidak usah khawatir. Pertobatan per hari. Setiap hari saya selalu katakan, kalau malam bertobat, kalau siang serahkan kehidupan kita pada Tuhan. Kehidupan kita udah gak usah takut. Yang penting hidup kita benar di hadapan Dia. Kita penuh mengasihi Dia, cinta sama Dia mati-matian. Jangan ditukar dengan hal yang lain. Jadi dari waktu suatu saat kita pulang, dipanggil pulang oleh Tuhan, kapan saja kita tenang. Dalam arti tenang begini, karena Tuhan akan melihat waktu kita dipanggil pulang, kita dalam keadaan proses menuju ke sana. Dan saat itu kita dipanggil, sampai situ, tapi tetap kita sedang dalam proses untuk menuju ke sana. Inilah yang dipertimbangkan oleh Tuhan dan yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Karena suatu saat kita akan pulang ke sana. Rumah kita bukan di sini, Alkitab katakan. Warga negara kita juga bukan di sini, Alkitab katakan demikian. Semua barang-barang yang ada pinjaman. Mobil saudara, rumah saudara, apapun yang saudara punya, itu semua pinjaman yang Tuhan berikan. Pemilik kita semuanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, kita hanya penilik, ya, hanya diberi kesempatan untuk melakukan semua itu. Nah, pertumbuhan dan perubahan dari anugerah itu, apabila kasih kita melimpah, sebenarnya orang di luar bisa merasakannya. Tadi saya sudah katakan, jadi kehidupan saudara bisa dilihat dari orang di luar. Oh dia orangnya, oh dia saya tahu dia gini-gini. Oh itu orang rajin ke gereja, setia ke gereja. Orang lain di luar akan menilai. Enggak usah diberitahukan, pasti Tuhan tahu. Dan orang-orang tahu. Oleh sebab itu harus jadi perubahan dalam hidup kita masing-masing. Mulai hari ini. Kalau selama ini kita mungkin lengah, ayo kita kembali kepada Tuhan. Buat Tuhan tidak ada kata terlambat. Jangan bilang bahwa kita, aduh saya banyak dosa. Semua manusia selama hidup dan matanya masih terbuka adalah berdosa. Pak, dosa kita kan udah diampuni. Betul. Betul, dosa kita sudah diampuni. Tapi karakter dalam kehidupan kita akan dosa tetap berjalan. Lah Pak, nanti gak bisa masuk surga. Jangan takut. Makanya selama kita tetap berjalan di jalan bimbingan Tuhan, kita sedang bergerak menuju ke sana. Suatu saat kita dipanggil pulang Tuhan. Yang penting kita tidak berbuat dosa. Yang penting kita hidup benar menurut kebenaran firman Tuhan. Kalau kita setia seperti itu, tenang. Apa yang saudara melakukan? Kehidupan apa lagi yang saudara melakukan? Semuanya udah Tuhan berikan. Tuhan itu baik. Maka kita suka bilang, Tuhan itu baik. Bukan baik karena dia menyembuhkan saya. Bukan. Jangan kita cuma sekedar begitu aja. Tuhan itu baik karena menyembuhkan saya sakit. Bulan kemarin saya sakit, Tuhan baik menyembuhkan saya. Jangan. Tetap, walaupun kita sakit, kita doa. Mulut kita masih bisa berdoa. Waktu suara saya gak ada. Suara saya gak bisa kedengaran sama sekali. Saya teriak kenceng pun gak ada suara. 3 minggu saya gak ada suara. Mau nyanyi pun gak ada suara. Ini pun suara saya belum sempurna. Tapi waktu saya kena COVID, itu saya langsung bilang begini, Tuhan kenapa saya kena COVID? Tahu jawaban Tuhan? Tuhan bilang begini, supaya kamu tahu, begitulah orang kena COVID. Terima kasih Tuhan. Batuk gak berhenti-henti. Penciuman biasa. Makan biasa. Semuanya biasa. Yang diserang saya adalah batuk yang tidak henti-hentinya. Apalagi kalau udah mulai jam 3, saya matikan semua AC. Karena dingin, saya matikan. Langsung saya pakai minyak kayu putih. Seperti itu. Dan mulai batuk. Obat batuk makan. Dari dokter makan. Dari anak saya kasih juga suruh makan. Saya makan. Dan saya tiap hari makanin jeruk nipis. Setiap hari 1 buah. Kadang-kadang 2 buah saya makan. Saya campur dengan kecap, saya makan. Terus, jangan marah. Saya udah katakan, sehelai rambut kita tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Pegang. Jadi gak mudah, gak gampang. Saudara tiba-tiba, plek, enggak. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Pegang itu. Kalau kita gak pegang akan Tuhan dengan sungguh-sungguh, di dalam kehidupan kita gak isi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita gak kuat menghadapi situasi kayak gini. Kita gak kuat. Di depan, di jalan kita kesenggol orang atau orang nyenggol kita, kita bisa emosi. Bisa marah, bisa ngamuk, keluar unek-unek kita. Tinggalkan semua itu, tinggalkan. Ingat, waktu kita kejadian di rumah, di luar, mobil kita ditabrak orang. Udah, gak usah keluar dari mobil. Gak usah ribut. Udah.
Toh diributkan tetap aja tuh mobil rusak. Nggak bakalan terus berubah kan. Waktu kita ributin terus tuh mobil berubah dikit itu kayak apa? Kayak sulap. Nggak. Percuma, kita ribut juga percuma, tetap rusak, tetap harus dibawa ke bengkel. Udah. Uang kita ada suatu saat memang itu harus dipergunakan untuk berobat, untuk ke dokter. Tapi ada juga yang suatu saat ini harus kita pergunakan buat kita. Ada juga kita pergunakan ini untuk kita membagikan berkat kepada orang. Itu berkat. Belajar kita melakukan seperti itu. Tenang hidup kita. Bahagia hidup kita hari lepas hari. Amin. Nah, jadi ada dua hal untuk hidup dalam pertumbuhan. Yang pertama, kita harus bertumbuh dalam kasih yang dipandu oleh kebenaran. Ya, jadi kasih itu harus dipandu dengan kebenaran. Kebenaran itu dari kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bertumbuh di dalam kekudusan yang diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Hidup saudara dan hidup saya harus selalu kudus. Katakan tiap hari, Tuhan saya bertobat. Saya tiap hari selalu bilang, saya bertobat dalam nama Yesus. Tuhan saya mau hidup kudus, saya mau hidup benar. Walaupun tanda kutip kita belum hidup benar, tapi harus berani mulut kita berkata, Tuhan saya mau hidup benar. Tuhan saya mau hidup kudus. Jadi kalau kita udah berani berkata begitu, waktu kita mau lakukan sesuatu, enggak, aku tadi berdosa, kita gak akan berani melakukan. Belajar. Umur kita berapa sih? 70 kata firman Tuhan. Kalau kuat 70, kalau kuat lagi 80, selebihnya penderitaan. Ya. Jangan kita bilang, aduh gimana nih ya? Bimbinglah anak saudara masing-masing. Percaya Tuhan menyertai kehidupan saudara. Gak usah takut. Kita punya anak, kita baru punya anak sekarang keadaan kayak begini. Gak usah takut. Setiap orang yang dilahirkan, Tuhan tahu punya rencana. Gak akan anak itu dikasih batu. Gak. Maka saya katakan, percaya aja sama Tuhan. Anak kita pasti sekolah. Pasti. Walaupun mahal. Gak usah takut. Ada satu sekolah. Kemarin saya dapat dengar beberapa hari yang dengar. Sekolah itu sekarang makin kurang. Jadi anak itu habis lulus SD. Gak mau pada sekolah di situ. Pindah. Sekolah itu bekas sekolah saya lagi. Waktu saya SMP. Tapi waktu saya SMP di situ kan, waduh, itu sekolah top. Sekolah top, suster-suster yang ngajar. Bahasa Inggris suster yang ngajar. Keras, disiplin. Galak bener. Pakai baju kalau nggak dimasukin kelihatan dikit aja. Waduh, setrap. Sekarang udah mau bubar. Coba bayangin. Pindah berbondong-bondong. Udah gitu kalau sekarang sekolah kalau mahal-mahal gak laku. Tuh. Bahkan sekarang sekolah yang dikatakan dulu sekolah buangan, waduh, ramenya penuh. Pada pindah. Ya, jadi gak usah takut bahwa aduh biaya sekolah gimana. Gak usah. Kita udah diberikan anak kita ini, pasti Tuhan juga. Pasti Tuhan berikan semuanya. Percayalah. Yang penting hidup kita benar di hadapan Tuhan. Semuanya dijalankan oleh Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini cukup sampai sini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita hari lepas hari. Dan nama Tuhan selalu kita agungkan. Mari kita tundukkan kepala.